mempresentasikan diri untuk proyek tugas besar. Beranggotakan Sandy Fauzan, Muhammad Zidan, Nopan Rizky, Muhammad Zaki, Muhammad Azmi, dan Fizal. Oke, pertama-tama mungkin akan menjelaskan tentang requirement-nya dulu. Itu membutuhkan 5 library. Yang pertama itu ada Streamlit, ada Matplotlib, Pandas, Seaborn, dan NumPy. Oke, kita langsung aja untuk membahas yang home.py. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, untuk home.py ini memerlukan 2 library. Yang pertama itu Streamlit dan Pandas. Dan ini import dari tab soal untuk bisa memanggil dari soalnya. Lalu untuk bagian navbar, optionnya seperti ini. Lalu untuk bagian dataset, kita nge-import dulu datasetnya. Lalu di data cleaning di bagian sini untuk data duplikatnya. Nah, habis itu ini adalah untuk konversi kolom dan tanggalnya. Untuk setelah dilakukan 3 function tadi, lalu disimpan untuk ke file baru yaitu daycleaner.csv dan our_cleaner.csv. Lalu ini fungsi untuk menyediakan dataset agar bisa diimport ke tiap-tiap soalnya. Lalu ini function untuk menampilkan judul dan nama anggota. Dan ini option untuk di sidebar, untuk navigasi bar. Oke, selanjutnya mungkin bakal langsung membahas untuk soal 1. Di soal 1 ini yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu perkenalkan, nama saya Sandy Fauzan, NIM 10 12 3180. Untuk soal 1 di sini memerlukan 3 library. Yang pertama itu ada Streamlit, Matplotlib, dan Seaborn. Dan ini import home itu untuk bisa ngebaca dataset yang udah di cleaning di home.py. Nah, soalnya yaitu adalah menampilkan berbagai jenis analisis peminjaman sepeda berdasarkan musim, cuaca, dan faktor lainnya. Yang pertama itu total pinjaman sepeda per musim. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya dan codingannya seperti ini. Dan untuk fungsi 2 itu untuk menampilkan rata-rata peminjaman sepeda per hari di setiap musimnya. Ya, kurang lebih seperti ini codingannya, dan cenderung lebih banyak peminjaman di musim semi, di musim panas, musim gugur, dan yang paling sedikit itu di musim dinginnya. Terus selanjutnya itu untuk pengaruh cuaca terhadap peminjaman sepeda. Kurang lebih seperti ini. Ya, semakin ramai ada di cerahnya. Lalu yang untuk keempat itu peminjaman sepeda berdasarkan hari kerja dan hari libur. Yang kita bisa lihat di sini, peminjaman sepeda lebih banyak dipakai di hari kerja. Ya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal 2 lanjutan dari teman saya yaitu Sandy. Di sini saya akan melakukan analisis hubungan suhu dengan peminjaman sepeda yang terutama pada musim dingin. Fungsi ini eh, untuk mengambil dataset dari home data. Fungsi ini berfungsi sebagai penyaringan data untuk musim dingin pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Ini berfungsi sebagai menyaring data di hari kerja selama musim dingin, seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di sini untuk menampilkan ringkasan statistik dari kolom suhu dan jumlah penjumlahan yang berada di sini. Fungsi ini adalah untuk membuat scatter plot melihat hubungan antara suhu dan peminjaman pada musim dingin yang ada berada di sini. Dan fungsi ini adalah untuk menghitung korelasi antara suhu dan peminjaman sepeda yang bernilai 0,33 atau 33%.
Fungsi ini adalah berfungsi sebagai membuat histogram untuk distribusi suhu dan jumlah peminjaman data yang berada ada di sini. Dan ini adalah untuk membuat scatter plot yang sama seperti yang nomor satu, cuman ada regresi linear yang berada di sini. Ini untuk menghitung rata-rata suhu dan jumlah peminjaman sepeda yang berada di sini. Ini adalah untuk interpretasi analisisnya. Baik, untuk scatter plot hubungan suhu dan peminjaman sepeda ini menunjukkan hubungan suhu udara yang dalam angka skala 0 sampai 0,6 dan jumlah peminjaman sepeda. Titik-titik biru ini mempresentasikan data penjumlahan sepeda pada berbagai tingkat suhu di musim dingin. Dan seperti terlihat, pola sebarannya terlihat bahwa semakin tinggi suhu, jumlah peminjaman sepeda cenderung semakin meningkat pada titik tertentu, kemudian menjadi stabil. Dan untuk distribusi suhu dan peminjaman sepeda, pada grafik kiri menunjukkan distribusi suhu di musim dingin dengan bentuk distribusi yang mirip distribusi normal yang berada yang mempunyai puncak di sekitar 0,3 Celcius. Dan di sebelah kanan terlihat bahwa distribusi jumlah peminjaman sepeda yang tampak miring ke kanan atau bisa disebut right skewed. Artinya lebih banyak hari dengan jumlah peminjaman rendah dibandingkan dengan jumlah peminjaman tinggi. Ini untuk scatter plot ini sama, cuman ada regresi linear atau prediksi peminjaman sepeda berdasarkan suhu. Garis ini menunjukkan bahwa ada tren positif secara positif antara suhu dan jumlah peminjaman sepeda. Artinya saat suhu meningkat, jumlah peminjaman sepeda cenderung meningkat juga. Namun karena sebaran data yang cukup besar, kemungkinan ada faktor lain selain suhu yang mempengaruhi regresi linear ini. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Jidan Aryan. NIM saya adalah 10123 185. Saya di sini akan memberikan pertanyaan mengenai analisis peminjaman sepeda pada hari libur di musim panas. Untuk tampilannya seperti ini, dan untuk codingannya yaitu ini. Di sini saya menggunakan Streamlit, Matplotlib, dan Seaborn. Dan home untuk integritas kepada home PY. Di sini saya mengambil dataset untuk codingan ini dari home, dan ini untuk menyaring data untuk musim panas yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus. Dan kode ini untuk menyaring data untuk hari libur di musim panas. Untuk kode ini yaitu untuk menampilkan statik daftar. Dan untuk ini untuk menampilkan scatter plotnya. Dan codingan ini untuk menampilkan histogram distribusi peminjaman sepeda. Dan ini untuk menampilkan plot distribusi suhu. Dan ini untuk korelasi antara suhu dan peminjaman sepeda. Serta ini juga untuk menampilkan hasil dari korelasinya. Dan codingan ini untuk perbandingan dengan hari kerja di musim panas, serta untuk menampilkan bar plot perbandingannya. Untuk analisis ini bertujuan untuk memahami hubungan antara suhu dan jumlah peminjaman sepeda
khususnya pada hari libur di musim panas. Untuk nilai statik dasarnya yaitu untuk peminjaman sepeda di angka 280,12 dan median peminjaman sepeda yaitu 337,50 dan rata-rata suhunya yaitu di 0,76 derajat Celcius. Untuk tabel scatter plot hubungan suhu dengan peminjaman sepedanya ya ini kita bisa melihat bahwa range suhu itu mempengaruhi jumlah peminjaman sepeda. Dan di histogram distribusi peminjaman sepeda, kita bisa melihat frekuensinya yaitu semakin tinggi dan menuju ke rendah sesuai jumlah peminjaman sepeda. Dan bisa dilihat di korelasi antara suhu dan peminjaman sepeda. Dari hasil korelasi ini terlihat bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara suhu dan peminjaman sepeda. Untuk perbandingan peminjaman sepeda, kita bisa lihat yaitu rata-rata peminjaman sepeda pada hari libur dan hari kerja itu terdapat eh, perbedaan sebanyak 42, sekitar 42. Kesimpulannya, analisis ini menunjukkan bahwa suhu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peminjaman sepeda, terutama pada hari libur di musim panas. Dengan memahami pola ini, kita dapat merencanakan strategi yang lebih baik untuk manajemen peminjaman sepeda di masa depan. Ya, terima kasih untuk saya. Bisa dilanjut oleh teman saya untuk soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari Zidan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Abdullah dengan NIM 101231881. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya, yaitu soal 4, yaitu tentang analisis banyak penyewa per minggu, bulan, dan hari menggunakan histogram dan grafik. Pada codingannya, di sini saya menggunakan Streamlit, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Untuk mengambil datasetnya, saya mengambil dari home data. Lalu function ini digunakan untuk mengkonversi tanggal dan ekstrak informasi, yaitu dengan mengubah kolom date day ke format date time agar bisa digunakan untuk analisis waktu. Lalu function ini digunakan untuk memilih tahun 2011 dan 2012 agar orang bisa melihat data yang di tahun 2011 dan 2012. Lalu analisa awalnya yaitu tentang distribusi penyewaan sepeda per minggu dalam setahun. Ini adalah functionnya. Lalu setelah itu analisis kedua yaitu tentang tren penyewaan sepeda per bulan. Ini untuk functionnya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu analisis tentang distribusi penyewaan sepeda per hari dalam seminggu. Dan untuk outputnya yaitu bisa dilihat di sini bahwa orang dapat memilih tahun yang akan dilihat, yaitu bisa dilihat antara 2011 dan 2012. Dan dari analisis pertama yaitu distribusi penyewaan sepeda per minggu dalam setahun, bisa dilihat dari histogram di atas. Pada tahun 2011 penyewaan terbanyak ada di minggu ke-26 dan penyewaan terendah ada di minggu ke-4. Sedangkan pada 2012 penyewaan terbanyak ada di minggu ke-37 dan penyewaan terendah ada di minggu ke-52. Lalu untuk analisis kedua yaitu tren penyewaan sepeda per bulan, bisa dilihat dari grafik di sini. Pada grafik 2011 dari bulan Januari hingga bulan Juni cenderung menaik, dan pada pertengahan bulan Juni hingga bulan Desember 2011 grafik mulai menurun. Sedangkan pada grafik penyewaan 2012 bulan Januari hingga bulan September grafik penyewaan cenderung naik, dan pada pertengahan bulan September grafik mulai menurun hingga Desember. Lalu pada analisis ketiga yaitu distribusi penyewaan sepeda per hari dalam seminggu, bisa dilihat dari histogram di atas.
Terlihat penyewaan terbanyak pada tahun 2011 ada di hari Senin, Selasa, dan Jumat. Sedangkan penyewaan terendah ada di hari Sabtu dan Rabu. Sedangkan pada 2012 penyewaan terbanyak ada di hari Kamis dan penyewaan terendah ada di hari Minggu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang kelima akan dijelaskan oleh saya Muhammad Azmi Fadlur Rahman dengan NIM 10123-192. Jadi di sini saya menganalisis tentang kondisi cuaca mana yang paling banyak dan yang paling sedikit peminjaman sepeda. Berikut adalah tampilannya seperti ini. Dan untuk codingannya, saya mengimport dari Streamlit, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan dari Home, yaitu datanya. Untuk di kode yang ini adalah untuk mengambil data yang ada di CSV, yaitu di Home. Lalu untuk codingan yang ini adalah data yang berdasarkan kondisi cuaca dan jumlah pinjaman sepeda. Lalu di kode yang ini terdapat label yang sesuai untuk kondisi cuaca yang ada. Lalu untuk yang ini, weather data adalah untuk mengganti indeks dengan label kondisi cuaca yang lebih deskriptif. Lalu untuk ini, di dalam terdapat soal, yaitu ada 2 soal. Dan untuk codingan yang ini adalah untuk judul atau header yang ada di tampilan. Lalu yang ini adalah untuk membuat bar chart yang seperti ada di sini yang bisa dilihat. Lalu untuk menampilkan nilai presentasi di atas batang, yaitu seperti ini logikanya. Dan juga ini. Dan ini adalah untuk menampilkan chart tersebut di dalam Streamlit. Setelah dilihat dari tampilannya adalah kondisi cuaca yang paling banyak meminjam sepeda adalah saat cuaca cerah. Dikarenakan lebih aman untuk bersepeda tanpa ada halangan hujan, badai, atau banjir. Lalu untuk soal kedua, kondisi cuaca yang paling sedikit pinjaman sepeda adalah saat hujan badai, itu ini. Karena sangat berbahaya untuk bersepeda, dapat terjadi kecelakaan yang fatal yang dapat membahayakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat lanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Nabil Zekra, dengan NIM 101232113. Saya akan menjelaskan terhadap soal 6 yang persoalkan bagaimana pengaruh suhu terhadap peminjaman pada musim panas. Jadi tuh saya mengambil datasetnya dari file day CSV dan mengubah kolom date day formatnya menjadi date time agar bisa diambil waktunya. Jadi saya akan menambahkan kolom month untuk kolom bulan dari date day. Terus saya memfilter eh, di summer data untuk mengambil yang musim panas saja. Jadi saya membuat scatter plotnya. Terus eh, tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi di sini di tampilannya ada eh, di suhu 6 sampai 0,6 sampai 0,7 banyak pembelian yang sangat signifikan. Jadi secara umum terdapat tren bahwa semakin tinggi suhu semakin banyak peminjaman sepeda dengan puncak peminjaman sekitar suhu 0,6 sampai 0,7. Jadi kesimpulannya ada korelasi positif antara suhu dan jumlah eh, peminjaman sepeda. Tetapi ada juga variasi yang menunjukkan bahwa faktor lain mungkin turut berpengaruh. Terima kasih, itu saja dari saya.